Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam kepada para subscriber untuk channel TV Favorit. Kali ini akan ada ngobrol bareng atau ngobar ya, sambil ngopi sambil ngudut. Di sini di samping saya ini ada narasumber kita, narasumber TV Powerpoint yang sengaja diundang ke studio ini, yaitu Kitarik Jiwo. Nah, jadi bagaimana pengalamannya, kisah-kisahnya, kisah-kisah pengalaman dia ya akan kita dikuak sekarang. Oke, Kitarik Jiwo ini pengalamannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman kumaha ieu teh maksudna teh? Pengalaman Kitarik Jiwo. Oh, perjalanan hidup. Iya, dimulainya dimulainya perjalanan hidup mistis ya, jahiliyah dulu ya. Pengalaman mistisnya yaitu kira-kira apa saja itu pengalaman mistisnya? Kalau masalah pengalaman mistis sama magic Ya. Waktu sebelum married lah istilahnya mah. Ya, betul. Masih bujang waktu Oh, itu ya. bujangan kita mah namanya jadi bujangan. Iya, betul. Kemana-mana nggak ada yang larang. Iya, iya. Kan judulnya bujangan. Iya. Betul. Nah, pada waktu dulu Iya. ketika pertama kali kejadian mistis lah Mistis, istilahnya, ya, betul. di daerah mana ya, Sukamiskin dulu, Sukamiskin Ya. Sukamiskin Bandung ya, Ki ya? ya, Bandung ya, betul, tepat sekali itu. Iya. Nah, waktu itu ada istilah katanya mah, kalau sekarang itu ya sebelum saya mendalami Betul. itu kiriman lah ya, garis badannya mah santet. Nah, Ceritanya gini, waktu itu tuh kita ngadain syukuran, betul. terus tetangga kita nggak diundang, tetangga dekat, padahal kan dekat mah cuma lisan juga nggak apa-apa. Betul. Cuma dia nggak terimanya harus ada undangan katanya. Iya. Gitu. Nah, setelah beres hajat baru terjadi Betul. keanehan di rumah. Jadi keajaiban ya, jadi semacam misteri gitu ya. Mistik lah. Mistis. Nah, Betul, mistis. waktu itu terjadi pas malam Jumat. Nah, malam Jumat apa tuh? Kira-kira bisa dijelaskan? Malam Jumat Kliwon lagi atau apa? Wah, kalau itu mudah dulu mah nggak ingat. Oh, nggak ingat ya. Kliwon pakai Iya, iya. handphone nama. Yang penting mah malam Jumat lah. Betul. Pas datang, wah, pokoknya mah Itu jenisnya apa itu, Ki? kalau dulu mah kurang paham sih kalau masalah goib kayak gituan mah. Waktu pertama dulu waktu itu ya. Nggak paham itu mah, biasa-biasa aja. Disangkanya mimpi atau apa? Tapi kenyataan ini mah datang ada suara Suara apa tuh, Ki? di atas apa namanya, dak atau namanya ya teh Plafon. Wah, Iya. wah itu mah tikus. Nah, Jadi kan logis, iya, pikirannya betul, waktu betul. dulu Iya, kan betul. pikirannya normal dong. Iya, betul. Positif thinking aja gitu Oh, ya. positif. Iya, Wah, itu betul, mah kucing atau tikus dah. Iya, di atas gitu Ah, ya, di gurudugan atas, gitu ya. ya, gurudugan. Gurudugan ya. Tapi tikus juga tidak mungkin. Iya. Soalnya ini lama. Oh, jadi berapa menit terjadinya itu? Jam-jaman sampai malam. Dua. Wah, waktu itu cuma saya bisa ini aja, bisa baca Yasin. Dulu pertama sekali. Pertama kali ya waktu itu ya. Pengalaman Yasin. Aki ya. Oh, benar Ki. Baca Yasin set udah beres. Hilang, baru hilang. Nah, wujudnya apa itu Ki? Bisa begitu. Nah, kalau masalah wujud mah emang dulu mah nggak paham masalah itu mah, cuma hitam aja.
Oh, hitam tuh hitam geledegan atau gimana gitu Ki? Atau bentuk perak gitu, segilas jelas itu mah. apa bentuk genderuwo atau apa? Nah, kalau sekarang mah zaman sekarang genderuwo disebutnya. Oh, Dulu mah saya nggak tahu. Ya, dulu mah nggak tahu namanya itu ya. Namanya genderuwo kayak apa? Sekarang mah udah paham. Udah paham ya, apa itu genderuwo, kuntilanak, Nah, hijau, kolor hijau dan lain sebagainya ya. Cangcut hijau ada. Iya. Iya ya. Terus lanjut pengalaman lagi, apa lagi kira-kira Ki? Wah, hari Jumat udah beres, datang lagi malam Selasa. Dikirim lagi sama orangnya. Sama orang. Oh, iya. Malahan iya. mah ada yang kesurupan. Waktu itu tuh. Itu siapa Ki yang kesurupan? Kesurupannya ada saudara yang dari Bandung juga nginep di rumah. Oh. Ternyata pas malam Selasanya langsung ngigau kayak kesurupan lah zaman sekarang mah. Iya. Nah setelah itu saya bacain biasalah. Ya sok tau lah namanya pemuda. Oh, dulu itu masih darah muda ya. Darah muda Iya, kuat kita- udah iya. berani. Langsung Iya. baca cuma satu, baca saya Yasin doang. Oh, iya. Tapi alhamdulillah Ya, atas izin Allah iya. langsung sembuh, hilang Si itunya tuh. si juriknya tuh, si Si goibnya itu. dia hilang kesurupannya. Iya. Udah hilang, masuk lagi. Aduh, Iya. capek bacanya. Jadi Yasin tuh full ya dibacainnya. Full semua. Waduh, dari awal sampai akhir kenapa capek. Capek juga ya banyak. Ya. Bener Ki. Iya, Ki. Setelah itu, nah udah aja lah undang yang ini yang bisa. Iya. Undang yang bisa Iya. ceritanya. Nggak tahu dukun atau nggak tahu apa dulu mah. Saya nggak kurang paham itu mah. Betul. Yang bisa gitu ya. Bisa lah orang pintar lah. Orang pintar gitu ya. Betul. Kalau dulu mah orang pintar sebutnya, kalau sekarang orang bodoh. Iya betul Ki. Nah, kan bakar kemenyan. Iya betul. Bakar kemenyan pas itu kan tinggi sininya nanti tempatnya. Iya. Tempat tudukan menyannya langsung ditubruk. Oh, jadi terpental gitu saja. Pental. Waduh. Wih, kaget inyong. Waduh. Depan di depan. Wah. Baru sang meringkak. Iya. Habis meringkak minta didoain gini kasih minum. Wah, segar lagi. Alhamdulillah. Nah, kejadian itu selama 3 bulan berturut-turut. Bayangkan coba kalau sekarang udah saya sikat aja. Wah, iya. Main sikat sekarang mah dulu mau 3 bulan deh ini. Nah, setelah 3 bulan udah beres semua, kita pindah rumah. Kemana tuh Ki rumahnya? Ke daerah Asamanik juga. Oh, daerah situ juga ya berarti ya. Daerah situ Kan juga. gitu. Iya. Kebetulan lagi ada tetangga yang pernah kesurupan. Ya. Itu mah perutnya gede, waduh. Itu selama kurang lebih sebulan, santet juga. Oh, kirimannya dari mana kira-kira Ki? Bisa gitu? Itu mah masalah ini Perempuan atau kira-kira keluarga? Perempuannya. Oh. Persaingan laki-laki itu mah. Iya. Jadi ditolak sama dia ceritanya. Nah, dia ngirim. Ceritanya tuh kirim. Iya Ki. Perutnya gede. Ya terus Saya bacain ya sebisa-bisa lah dulu mah. Langsung kempes lagi. Bacanya cuma ini aja, Yasin berapa itu ya, nama Amruhu Ida Roda dulu mah. Iya betul. Nah, goibnya bilang, lo yang matiin gua. Wih, kaget. Waduh, deg-degan bisa diudang. Ternyata emang bener. Diudang. Iya, dikejar bukan Dikejar, dikejar sama dikejar sama goibnya itu yang ngirimnya. Kirimnya ya, kirimannya. Waduh, itu mah lama juga itu. Saya sembuh 3 bulanan gitu. Wih, 3 bulan baru sembuh itu. 3 bulan. Nah itu sakitnya yang dirasa apa itu Ki? Sakitnya enggak sakit. Selama 3 bulan itu? Cuma linglung. Waduh,
kayak orang gimana ya? Jadi kayak orang yang hilang ingatan. Kayak gitu. Jadi Danling, Dan Eling. Dulu mah. Iya, iya. Soalnya pas ini Iya. udah rumah dibersihin semua, datang gagak ceritanya. Burung gagak. Kok kok. Iya, Waduh, datang pasukan gitu. Nah, itu burung gagaknya kok bisa tiba-tiba saja ya Ki ya? Ya, Itu namanya juga kiriman lah. Dulu nggak tahu saya. iya. Nah, habis itu datang burung gagak, ya udah semuanya busuk ke rumah. Oh, itu berapa ini gerombolan gagaknya itu kira-kira? Ada berapa? Kalau gagak cuma satu, cuma prajuritnya yang ngasih tahu kan si gagak. Iya. Nih orangnya di sini, tempatnya di sini. Iya. Misalkan di sini nih tempatnya nih. Nah, langsung si gagak ngasih tahu Iya, sama iya, prajurit-prajuritnya. Iya. No, di rumah no, datang. Oh, Ya udah nggak bisa tidur Inyong. diserang. Oh, gitu. diserang terus. Tapi kalau apa kita sadar ya, istilahnya masih normal, Ya. bisa dilawan. Kalahnya saya waktu pas tidur, Oh, diambil dia. Sampai gelut, sampai tangan potong, buntung, datang ini pampir. Oh. Kalau sekarang mah Iya. gitu pampir modelnya. Iya, pampir lah. Jadi kalau ininya sih apa namanya? Jurik Cina gitu ya. Iya, kayak jurik Cina gitu. Iya, betul pampir gitu ya. Pampir. Iya. Terus ada yang hitam-hitam gede, kingkong dulu mau disebutnya, tapi sekarang mah genderuwo. Genderuwo ya. Kalau dulu kan Aki kan masih awam ya. Masih awam dulu mah. Masalah apa namanya misteri-misteri gitu ya atau Jenis-jenisnya, jenis-jenisnya apa aja kan nggak ngerti ya. Nggak ngerti dulu mah. Tiba-tiba kingkong aja, udah suka film kingkong kan. Oh iya. Wah kayak kingkong, ngerti kingkong dulu mah. Iya. Akhirnya setelah mendalami, oh itu mah genderuwo. Ya. Itu kan biasanya gini Ki, kalau genderuwo itu kan ada taring biasanya, taringnya ada hitam bulunya banyak. Itu juga banyak bulunya, Oh. gede kayak kingkong kan gede, Oh kayak iya, besar gede. itu. Terus taringnya ada keluar itu, Ki? Ada. Nah itu kira-kira setelah kejadian begitu tuh yang diserang apanya Ki? Yang diserang tuh biar nggak tenang. Oh, Kitanya biar nggak tenang, bisa terus. Ya, jadi gelisah, takut. Tidur pun nggak bisa. Wah, nggak gitu ya. bisa, susah gitu. Oh. Malahan pulang mudik juga ke Majalengka. Iya. Ikut Dia itu ikut gitu ya. Ikut. Pas nonton TV, Iya. TV di sini nih. Ini TV. Di depan langsung ada ini. Ada genderuwo. Yang nonton yang lain mah nggak ngelihat. Nggak ngelihat, Cuma ya. Inyong doang yang lihat. Oh, ya Aki doang ya ngeliat ya. Oh, waktu itu ya. Waduh, itu mah serem banget, buset. Nggak bisa tidur sampai Nggak bisa pagi. tidur sampai pagi ya. Nah, saya ngobrol sama di rumah. Itu ngobrolnya sama yang orang pintar waktu itu. Iya betul. Sama orang pintar. Paginya, paginya. malam jadinya jam 10. Oh iya betul. Jam 10 malam. Betul. Nah setelah itu non udah ke subuh jam 6 masih bangun, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Diganggu terus. Ganggu terus. Waduh. Setelah didatangin sama orang pintar lah. Dulu mah orang pintar gitu, kalau sekarang mah bodoh, seperti orang dukun deh. Iya betul. Nah, setelah itu dikasih doa. Iya. Udah dibacain ini. Iya. 7 kali tahan nafas. Oke, siap. Baca. Wih, alhamdulillah. Seger lagi. Seger, tidak ada penampakan. Tidak diganggu. Iya. Alhamdulillah aman. Datang ke Bandung aman. Iya. Nah, udah beres semua di Bandung itu udah beres. Iya. Timbul. Wah, kayak gitu mah udah aja. Sekalian biar buat istilahnya Tameng lah, perisai diri ya, perisai perisai diri gitu. Saya nyari Jadi nyari keilmuan. ilmu
Nyari Tapi ilmu khusus untuk ya itu ya, goib ya. ya, Pergoiban. Iya. tapi itu jangan ditiru, soalnya minum obrolan kiri, bukan Nah, kanan. kiri itu Campur. berarti kiri itu identik dengan ilmu-ilmu Ilmu. apa hitam ya, Ini campuran lah. campuran ya Nah, antara campuran. kejawen, Wiwitan, Sunda Wiwitan. Sunawitan sama ayat-ayat Al-Qur'an sedikit. digabung jadi abu-abu. Ya, jadi abu-abu ya, ya betul betul. Yang pertama pergi ke Cirebon, Betul. ke pusar bumi Di Gunung Jati. Cirebon, Gunung Jati. Gunung Jati. Nah, kita ritual Ritual. 1 hari 1 malam itu nggak salah. Iya, iya, iya. Di mana tuh posisinya itunya? Waktu ritual. Pokoknya mah di gunung. Oh, di gunung. Hmm. Jadi bukan di tempat khusus atau gimana gitu. Iya, tempat khusus gunung. Kan di gunung. Oh, iya, iya. Jadi bukit, nggak tahu gunung atau bukit lah dulu mah. Iya. Ada makam. Oh, jadi Makam keramat lah. makam keramat Nah, ya. tunjukkan sama si ininya, sama kuncinya nih. Ini di pusar bumi. Iya. Udah ritual sana. Ya ritual. Udah ritual dikasih tanah, ambil bawa pulang. Ya buat cimat lah dulu mah. Iya, kalau dulu mah kan masih kiri ya. Oh, kiri. Sekarang kan sudah putih. Ya, ya. Nah, terus lanjut. Nah setelah itu saya datang lagi. Ya sarmat yang namanya kan udah enak tuh. Ya. Nyari kayak tirakat, multi, mati geni. Iya. Datang lagi Garut. Iya. Oh, dari Garut. Garut tuh berapa tempat saya didatangin. Iya, 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 iya. Kayak makam keramat, Mbah. Wah, naon lah udah lupa lagi gitu mah. Iya, Udah lama itu sih. kejadiannya tahun berapa gitu, Ki? Tahun aduh 90-an lah. Tahun 90-an ya. Kira-kira 90-an. iya, iya. 90-an itu. 90-an ya. Iya, betul, betul, Hmm. betul. Itu waktu di Garut 3 tempat, tapi nggak langsung didatangin 3 lokasi langsung satu-satu. Satu-satu. Nah, Datang ke iya. lokasi anu, Iya. 3 hari 3 malam. Iya. Nginep. Nginep. Itu jangan salah itu, tiris. Dingin ya. Dingin. Malam guys. Ini Sunda, Sunda asli. Dingin Lanjut. sekali kan semua. Lanjut Ki. Nah, bawa bekal, bawa apa, bawa baju, udah tetap aja dingin. Ya, ya. Ya, malamnya kita ritual, udah disediain sama kuncen. Betul. Ritual, udah ritual semua beres, set. Udah itu dikasih air. Oh, air putih. Air putih diminum, lap langsung minum. Itu setelah di mantra-mantra itu. Lu jelas, dimulai dari doain. Udah doain, sama- doa-doa segala macam. Sama ininya, sama Kuncen. Nah, Kuncen ya, betul. udah malam pertama sana dikasih air, malam kedua jam 12 malam nih, malam kedua nih. Oh, iya, iya, iya. Disuruh ke makam Eyang Prabu apa ya, lupa lagi saya, udah lama sih. Iya, iya, iya. Nah itu satu malam nih Eyang Prabu, Eyang Prabu. Prabu. Hmm. Ya, itu tuh mungkin dari keturunan Pajajaran ya Ki, Ya kayaknya. kayaknya mau kayak gitu dulu Prabu gitu mah ya, Nah, biasanya gitu. Prabu lah. Ya biasa kita doa, Ya, tausulan di makamnya sambil baca-baca lah Ya. sampai menjelang pagi gitu. Ya, ya, sampai menjelang subuh lah ya. Nah, subuh. Sampai jam 12 kan tidur dulu. Oh, disuruh tidur dulu. Tidur dulu. Nanti bangun lagi jam? Jam 4. Jam 4. Dibangunin. Dibangunin Nah, kuncennya. kuncennya. Sama kuncen. Bangun. Oke, siap, bangun. Iya. Kita sholat dulu di sana, terus tausulan lagi. Nah, pas hari ketiga, Iya, iya. hari ketiga disuruh pas jam 12 malam. Jam Tengah malam berarti tengah ya. malam itu jam 12 teng. Pas jam 12 tuh. Dibangunin. Bangunin. Buka baju. Telanjang bulat. Telanjang bulat. Mandi 7 pancuran.
Emang ada pancurannya? Wah, gitu? ada. Ini pancuran Dewi Anu, ini Anu, ini Anu, ini Anu sampai 7. Sampai 7. Wih, dingin banget, coy. Aduh, biarin pengalaman biar kuat. Laksanakan aja itu mah. Nah, kumaha kuncen lah. Iya. Kata kuncinya harus mandi. Oke lah, nurutin. Biar ngedek juga. Iya. Udah. Menggigil ya, bukan menggigil. Betul. Menggigil. Nah, udah itu mandi, udah beres mandi, ke makam lagi, doa lagi sama kuncennya dulu teh. Nah, terus dikasih doa, hafalan, minum lagi, ya diminum lah air putih itu. Ya. Setelah mantra-mantra itu sudah dimasukkan ke air. Nah, dulu mah kan nggak tahu rek doa apa, yang penting disuruh sikat aja. Betul. Karena saking tidak tahunya. Itu kan masih zaman jahiliyah. Jahiliyah. Ini kan masih proses ya. Prosesnya. Terus bagaimana kita selanjutnya? Nah, itu manfaatnya apa? Saya bilang, kata dukunnya itu buat penjagaan yang 7 pancuran tuh, biar ada aura positif kita. Ya, jadi seolah-olah membuka aura diri ya. Membuka aura, terus disayang sama atasan, sama cewek. Nah, kitanya posisinya sama cewek lah. Tuh, waktu itu kan masih bujang. Bujang. Iya. Lanjut. Nah, setelah 3 hari beres, udah siap, beres, pulang lagi lah. Pulang. Nah, setelah beberapa bulan kemudian ada informasi, udah datang aja ke Sumedang. Sumedang di sebelah mana tuh, Ki? Kalau daerahnya mau kurang tahu, cuma tahunya ke Gunung Cupu namanya tuh. Namanya Gunung Cupu. Itu mah sama si Uyut. Pak Uyut siapa itu kira-kira? Ya nggak tahu, yang penting mah panggilannya Uyut. Ya, orang pintar lah. Orang pintar juga ya. Dulu mah orang pintar. Ya oke, percaya lah. Iya. Saat di sana nginep seminggu minum. Seminggu di sana gitu. Iya. Waduh. Coba bayangkan naik ke gunung. Naik ke gunungnya. Nah, waktu pas malam pertama itu disuruh ngapalin mantra lah, doa. Betul. Nah, doa udah ditulis, udah beres, hafalin dulu, udah hafal, baru si kertasnya dibakar. Kertas mantra itu bakar. Udah apa asli? Apa? Iya. Bilangin gini, ya sip. Bakar, ada kopi, langsung dimasukin ke ini. Ke kopinya. Sabunya. Minum. Suruh diminum. Ya minum lah. Nama juga pengen. Iya. Yang penting mah tambah semangat. Iya, betul. Minum nggak tahu doa apa. Wah, setelah itu hari kedua teh kita disuruh mati gini dulu 7 hari. Oh, jadi mati gini itu sejenis puasa ya? Nah, puasa. Iya, sejenis puasa. 7 hari itu nggak makan, nggak apa-apa itu mah mati gini mah. Minum pun tidak? Tidak, sama sekali. Benar-benar puasa ya? Aslinya, cuma di kamar doang. Diam di kamar, nggak boleh keluar. Nggak boleh apa-apa. Saya cuma kuat 1,5 hari. Jadi tidak kuat 7 hari? Dehidrasi. Oh, jadi waktu itu hanya kuatnya disuruhnya kan 7 hari. Nah, setelah 1 hari 1 malam barangkali ya, 1 hari setengah ya, nggak kuat. Kaki. Kalau kita mau juntai. Wah, dehidrasi langsung. Iya. Saya bilang ke Uyutnya, aduh nggak kuat. Asli. Wah, udah aja lah, muti. Puasa muti itu mungkin puasanya tidak mengenal asin ya. Nah, kalau minum boleh kali ya. Boleh minum makan pun boleh. Cuman ya tidak ada unsur garam. Nggak ada itu mah. Cuma air putih, nasi putih. Boleh itu mah. Seminggu. Kuat itu mah. Waduh, hebat. Pas udah seminggu puncak terakhir,
Udah seminggu, Betul. langsung dibawa ke gunung pagi harinya jam Ke 8. Gunung Cupu. Gunung Cupu. Ke puncaknya ya Ki? Puncak, Oh. makam keramat, jangan salah. Oh. Angker itu daerah Angker. Dari Angker? Wah, Angker jauh, berapa kilo naik? Dari bawah itu. Dari rumah si Uyut ke gunung tuh jauh, jalan kaki. Oh. Kalau sekarang pada ojek, dulu mah nggak ada. Oh iya, kalau dulu mah nggak ada ya. Kalau sekarang mah kan pakai ojol ya. Iya, kalau Ojol sekarang dia ojek bisa. juga, Ojek online itu. pangkalan juga banyak. Pangkalan juga Dulu banyak. mau jalan kaki, Iya betul. waduh tengah jalan, capek. Nanjak, nanjak ke atas, bukan ini Iya, biasa iya. gitu, Iya, iya. Iya, Tapi betul. herannya yang salut gitu ya, kok si Uyut jajan, Oh, padahal udah tua ya. udah tua, udah Umur. nenek-nenek, Oh. 80-an umurnya lah. Tapi ya mungkin fisiknya ya. Ilmunya Ilmunya ya, fisik. dia punya ilmu juga, ya fisik juga. Iya gitu ya. Kalau lihat tina fisik mah emang udah meropos sih. Oh, memang udah tua ya. Nah, udah tua, tapi berhubung dia punya sesuatu lah, nggak tahu apa, ya akhirnya dia nggak keringatan, kita aja yang keringatan. Oh. Biar masih jag-jag juga, masih perjaka gitu, perjating-ting. Lemes, lemes main ke atas teh. Iya, iya. Udah sampai jam berapa datang tuh ya? 2 jam loh masalah jalan. Jadi perjalanan itu dari bawah ke sampai puncak ke puncaknya itu 2 jam. Jam lebih lah. Berarti jauh. tinggi ya berarti ya posisinya ya. Yang tingginya jauh lah. Iya iya iya. Kira-kira berapa MPDL ya atau ketinggian dari permukaan laut air laut itu? Ya, MDPL. kira-kira kalau Ada 2000 sekitar 2000 MPDL. MDPL. soalnya jalannya gini, nggak langsung mukit gitu sih, kayak datar tapi nanjak terus. Jadi tidak ada turunan ya. Tidak ada. Nanjak, tapi kayak datar tapi nanjak gitu. Iya iya iya. Cuman ya sedikit-sedikit kali ya nanjaknya ya. Jadi nggak begitu cus langsung vertikal langsung Iya gitu, iya. Jadi dikit-dikit, ada enggak. sedikit-sedikit nanjak gitu. Kan lama-lama mah udah jauh. Ya capek ya. Capek juga. Nah setelah itu bagaimana? Setelah ada di puncak. Setelah di puncak ada batu semacam dulu mah makam lah. Jadi Ada arah ciri. ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini batu aja kita. Hanya batu saja. Batu aja, ini panjang, ini batu lagi gitu. Iya iya iya. Berarti makam zaman dulu. Nah, itu makam siapa itu Ki? Nah, itu makam, katanya sih makam keramat. Ya nggak tahu lah. Ya pokoknya itu makam aja lah. Ya udah aja tak masuk sana. Oke siap. Iya. Baca si Uyut yang ini saya amin. Si Uyut yang tawasulnya. Tawasulnya kita amin. Setelah lama-lama ada berapa jam lah ritual, ada sejaman lah. Nggak tahu ngambil dari gunungan tanah yang keramat atau dari mana itu batu. Jenis apa itu Ki? Batu combong namanya kalau sekarang. Nah, pemirsa, batu combong. Combong itu adalah sejenis batu yang bolong. Nah, Bolong tengahnya. Ya. Betul. Ya, seperti itu. Nah, itu apa saja sih fungsi dan kegunaan dari batu tersebut Ki? Nah, Keistimewaannya. paling istimewa batu combong itu tiada duanya, itu buat pengasihan. Penarik ya. Penarik. Untuk penglaris atau Bisa, usaha pokoknya mah atau berbagai jenis lah. Batu combong tuh. atau bisa untuk menarik perempuan Ki? Bisa menarik perempuan, bisa menarik laki-laki supaya kita dikasihani. Biar seneng. Kalau saya udah mah ya biasa ke cewek lah. Iya. Buat nembak. Iya. Padahal sekarang istrinya galak ratu. Istrinya ratu. Ya, lanjutkan Ki. Gimana Ki? Nah, setelah dapat batu dikasih ini batu tengahnya bolong, berlubang, dikasih pas pulangnya dikasih kain kapan?
Oh, dibungkus ya kayaknya, dibungkus kain kapan begitu ya. Kayak jimat lah dulu mah. Iya, dibikin jimat. Jimat. Ya setelah berhasil, udah ke rumah nih, sama yang kenangan dari Buyut, saya serahkan, saya terima. Ya udah, masukin set. Tapi jangan salah, ada tantangan. Itu apa saja sih pantangannya? Waduh, kalau diceritakan berat. Yang pertama kalau dibawa nih, kayak saya juga kadang-kadang lupaan. Yang pertama nggak boleh masuk ke WC. Oh, maksudnya si batu tersebut tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Tidak boleh ke kamar mandi. Jadi harus disimpan dulu. Simpan dulu. Terus kalau kita di jalan, pengen kencing, itu harus simpan dulu. Oh, simpan dulu, jangan dibawa masuk. Jangan dibawa kencing. Oh. Pokoknya mah mau di jalan, mau di mana mah, irebetnya itu. Nah, waktu itu pernah nggak sih kelupaan? Wah, sering. Jadi sering sekali ya. Sering. Lupa ya. Lupa. Pas kita lagi. Kecuali kalau di rumah emang ingat. Kalau di luar kan susah. Iya, karena kita lupa ya. Lupa. Apa gitu. Sekarang misalkan di luar pengen BAB atau kencing. Masa itu naruh kemana ini? Iya, apalagi misalkan di terminal-terminal. Iya, kayak di kantoran, kayak kalau di kantor apa. Kalau kita ada di mall dan sebagainya kan sulit ya. Sulit. Nyimpannya masa harus ke satpam dulu, Pak. Tolong simpen. Wah, Ya, kan malu ya. Iya betul lah. Kadang-kadang malu Pak. Iya. Terus syarat keduanya apa? Itu harus dikasih minyak. Oh, itu jenisnya minyak apa, Ki? Kalau dulu minyak zaitun. Oh, minyak zaitun tuh yang kayak di Arab itu ya? Kayak di Arab gitu. Arab-Araban gitu ya, kayak Arab gitu ya. Jadi tiap sebulan sekali lah atau malam Jumat gitu, ditetesin. Ke si batunya itu. Nah, ke ininya, ke kainnya. Oh, ke kainnya, jadi bukan ke batunya ya? Bukan, ke kainnya. Batunya ada di dalam kain. Mungkin makanya batu itu wangi-wangian ya? Iya. Iya. Wangi-wangian. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai setahun mah stabil, masih kuat. Masih bawa batu itu. Bawa kemana aja, inget terus. Iya. Setelah banyak cewek jadi kelupaan. Waktu itu Aki pacarnya banyak ya waktu itu. Wah, mana? Iya. Kan buat percobaan. Iya. Jadi tes dulu waktu itu. Tes dulu. Iya, setelah tes lancar setahun lebih lah. Iya. Nah, baru wah mantap nih mah. Lama-lama lupa. Tapi masih suka diingetin. Suka datang. Dia langsung si batunya datang. Datang dalam mimpi. Oh, dalam mimpi gitu, ngasih syarat atau ngasih apa gitu? Ya ngasih wejangan lah. Ngasih wejangan. Kenapa nggak diiniin, nggak dikasih makan, kayak kurus dia. Maaf lupa. Baru kita kasih lagi si minyak wangi. Si nyong-nyong itu. Nah, setelah itu udah beres tahun, udah masih disimpan itu mah. Ada lagi informasi, biasa lah. Kita kesana yuk. Oke, kemana? Tasik. Oh, jadi setelah dari Sumedang, sekarang pindah ke Tasik. Pamijahan. Oh, Pamijahan itu Syekh Abdul Muhyi. Bukan? Syekh Abdul Muhyi mah di bawah, ini mah yang di dalam guhanya. Oh, guha ini namanya, aduh lupa lagi saya. Orang tempat bertapa lah. Iya, memang ada gua di situ ya. Di Pamijahan itu kan ada gua ya. Lupa lagi itu namanya gua apa itu guys. Kalau ada yang tahu silakan komen di komentar di bawah. Ya. Lanjut. Nah, pas masuk kan nggak boleh, istilahnya mah harus ada pendamping. Iya. Gaet ya. Iya. Jadi pendamping orang situnya juga. Ya orang situ lah. Bawa ke trauma. Oh, baru masuk juga ada syarat-syaratnya, harus adaan dulu. Ya ada nih. Iya.
Nah, habis diadanin baru masuk. Nah, ini tempat ini. Nah, ini sumber air kehidupan. Nah, ini kalau sekarang mah air kahuripan. Ya, benar. Nah, Kahuripan. Kita minum misalnya yang pakai di ini kan cuma selang kayak. Terus itu ke tempat itu nggak kira-kira yang kayak kalau kita misalkan pas dengan apa kopiah gitu kan ada kopiah tuh. Pokoknya mau apa darah gua sono mah. Iya kan ada ininya kalau pas katanya sih. Karena ada milik. Bisa ke haji gitu kan. Begitu kan ada. Tapi kebanyakan enggak pas. Jadi gede semua. Pada gede semua. Iya. Yang paling parah mah tempat ininya tempat semedinya. Gula. Oh, yang tempat semendinya itu ya, yang pasti naik ke atas. Yang naik ke atas itu ya. Ada terowongan. Nah, di atas terowongannya tuh, waduh bener pengap gelap. Wah udah nggak tahan itu mah. Nah, ini Ki katanya sih gini Ki, jadi di situ tuh ada terowongan yang menyambung ke Mekah itu. Ada. Katanya cerita. Iya, tapi nggak tahu atau alamnya ada tembusan langsung ke Mekah ya katanya ya. Tapi kan sekarang udah pakai besi. Iya dijagain ya. Dijagain, nggak bisa masuk. Soal dulu pernah konon katanya ada orang yang berani masuk tapi nggak bisa kembali lagi. Nggak tahu dimakan apa. Ya. Itu mah alam lah nggak apa katanya ini mah. Ya saya mah kurang percaya sih mungkin ini udah mau masa tempat cuma segini kecil ya bisa masuk ini kurang logis lah. Ya memang kalau secara logika mungkin tidak ini ya tidak masuk akal. Tapi kan kalau orang yang berilmu ya khusus punya ilmu khusus ya baru mungkin ya bisa paling sukma yang sekarang. Nah selanjutnya gimana Ki dari habis dari peminjahan jadi saya nggak sanggup film waduh bener ngeri banget itu serem banget ya. Udah pulang nggak kekuat semua ya emang pulang lagi sama peminjahan mah. Iya. Terus ada yang ngajak lagi karena sana ke Garut lagi. Garut kan 3 kali saya. Betul, ke Garut. Ya, Garut di. Nah, Garut itu di daerah mana itu Ki? Garutnya? Malangbong atau apa? Malangbong yang penting mah ada keramat-keramat lah. Oh, tempat-tempat keramat lah ya. Keramat nggak tahu sekarang udah berapa tahun 90-an lupa. Udah kesana juga naik kretek. Oh, kretek itu apa Ki? Kretek itu sado diaman lah. Oh sado tuh jadi yang kendaraan ditarik kuda itu guys. Tarik kuda dulu mah. Ya, betul guys. Nah, perjalanan juga nggak ada mobil, pakai delman. Sado. Iya sado itu ya kalau misalkan keramat ya biasa lah itu mah. Tawasul gitu. Itu mah saya mah ya bisa lah dikasih, bisa dikatakan cuma tawasul sama dikasih air. Tawasul terus dikasih air. Gak lama itu mah cuma 2 hari. Cuma 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Nginepnya di mana itu Ki? Jadi makam lah di makam tempat ininya di pelataran ya. Pelataran makam. Nah kadang-kadang mah yang orang lain mah sampai bulan-bulan pengen dapat pangsitnya. Betul. Saya mah udahlah jangan ini mah cuma sementara saya udah 2 hari cukup pulang lagi. Nah habis pulang biasa itu dapat lagi informasi yuk ke sana ke Mbak Anu ikut lagi tapi masih daerah sini itu mah daerah Bandung itu mah dikasih itu paling lama itu mah saya hampir 3 tahunan berguru sama dia. 3 tahun berarti sama dia. Ya dikasih isim, dikasih apa air, harimau, apalah macam-macam lah. Ilmu itu. Ilmu diisi diisi terus sampai apa setahun tuh. Setahun lebih lah. Iya betul berguru sama dia. Ya ada
pengasihan, ada penunggalan, penjajahan. Komplit berarti ya? Komplit sekali. Iya. Nah, setelah mendalami semua hal-hal spiritual kayak gitu, ketemulah sama orang. Ceritanya. Ya, pertama-tama dia ngajak, terus terang ngajak dibaikan lah. Betul. Yuk kita masuk ke gini ke pengajian. Betul. Ya, sekali, dua kali, tiga kali mah nolak. Terus terang, nolak. Iya. Nggak mau. Pertama kali diajak waktu itu ya nggak mau terus terang, gentleman. Iya betul. Nggak mau. Terus disupport terus. Ya lama-lama mungkin dapat hidayah gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya saya ngikut. Pelan-pelan gimana ininya. Terus mendalami. Nah, akhirnya puncaknya, wah ini berarti selama perjalanan saya, kalau dipikir-pikir gitu ya dulu, itu sangat menyesatkan. Ternyata. Ya, jadi setelah mengetahui atau mempelajari ilmu yang sekarang, jadi Aki ini ternyata flashback ke belakang tuh salah semua. Jadi perjalanan spiritual Aki ini salah semua. Total. Sesat ya. Iya. Zaman jahiliyah lah. Iya. Jahiliyah bener-bener gitu. Iya betul. Pokoknya mau ada goib-goib pada nampak semua. Nampak jelas semua ya. Iya. Nah, mungkin dengan adanya istilahnya pengalaman baru ya Aki ya. Jadi flashback ke belakang itu seolah-olah ilmu yang didapat oleh Aki ini salah semua ya, jadi hitam gitu kan. Bukan hitam sebetulnya mah. Atau apa? Bisa dikatakan hitam tapi kayaknya abu-abu. Jadi putih tidak, hitam tidak. Betul. Jadi antara campuran gitu ya, campuran. Soalnya apa bedanya? Kalau hitam ini mah nggak ada bismillah kata-kata dari Al-Quran, nggak ada. Kalau hitam semua mah. Iya, kayak jang-jawokan. Nah, kalau kita ngambilnya tengah-tengah abu-abu, jadi ada Qurannya, ada bacaannya, kayak bener betul. Gitu. Padahal mah diselewengkan, bias lah. Iya, disamarkan. Nah, disamarkan, kayak biasa gitu. Nah, itu perjalanan hidup kita itu dulu, aduh, bener-bener, betul. sedih. Ya. Sedihnya apa? Kok bisa kayak gitu ya. Perjalanan hidup. Perjalanan bisa gini itu, aduh, bener tobat itu. Betul. Sedih kayaknya, aduh, itu dapat apa? Cuma dapat goib doang kayak gitu, udah nggak bisa menjamin. Betul. Nah, setelah melalui proses panjang. Setelah melalui proses panjang dan penuh dengan kesadaran lah, pengen lepas dari ilmu abu-abu itu ya, dari abu-abu yang hitam putih yang enggak ini yang disamarkan. Ya alhamdulillah saya dapat hidayah gitu ya. Dapat hidayah, terus akhirnya diobatin. Diobatin, ada di daerah kita juga itu bisa diobatin. Diobatinnya juga nggak sekaligus, jadi bertahap ya. Bertahap, nggak langsung total belak kayak sekarang blok beres semua, nggak bisa. Karena itu saking banyaknya di badan. Nggak biasanya apa? Pertama, yang diminum tuh aliran darah udah meresap. Susah cabut itu lama.
Lama ya, jadi proses ya, proses dulu. Proses dulu. Terus yang kedua, kalau yang kedua itu masalahnya di ini apa namanya, amalan. Oh, amalan yang sering kita mah, yang sering diwiridkan. Gitu. Itu udah mendarah daging juga. Waduh. Jadi langsung ke badan. Oh ya, udah masuk badan, jadi udah aliran darah. Iya betul. Ya, persiapan juga ya lama lah. Lama ya waktu itu ya. Iya. Sampai berapa kali saya di ini, sampai 7 kali lah kalau nggak salah mah. 7 kali dibersihin masih juga. Terus lama-lama udah 7 kali udah dimandiin, alhamdulillah. Ada perasaannya gimana? Enteng kan? Enteng, badan gue ya, jadi enteng ya. Jadi udah merasa plong gitu. Ya, nggak ada beban. Iya. Kayak kapas aja ngelayang gitu. Oh, jadi enak lah gitu ya. Enak, iya. Enak Nanti, alhamdulillah udah hilang. Nah, akhirnya udah gitu saya bisa sampai sekarang belajar lagi. Ternyata apa namanya, ilmu yang dulu zaman jahiliyah itu emang sulit untuk dilepaskan. Bukan dilepaskan, diobatinya agak lama gitu. Ya udah perbedaan gitu, ya pengalaman pribadi ini mah ya. Betul. Nah, setelah itu saya mendalami udah kesini mendalami cara-cara ruqyah, gimana caranya dari bab pertama, bab 2, 3, 4, 5 sampai 7 udah dipelajari, udah dikuasai, udah sampai apa namanya, istilah katanya mah udah mendarah daging lah. Ya betul. Udah ngebaju gitu kalau ini mah udah dikasih baju gini. Ya ternyata emang ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau kita lihat dalam pengobatan dulu dengan sekarang udah beda. Betul. Kalau dulu mah emang harus menyiapkan apa namanya, kayak sesajen gitu tak. Kalau dulu mah ya waktu zaman jahiliyah cara pengobatannya. Kalau sekarang mah nggak usah pakai ini, cuma khusus aja lah, pakai air sama doa saya ayat-ayat Al-Quran. Ya ternyata dengan mukjizatnya Al-Quran, alhamdulillah saya bisa sampai sekarang ngobatin pasien, baik yang kiriman, yang punya apa namanya bawaan, maksudnya bawaan tuh yang dulunya pernah saya alamin kayak gitulah. Betul. Ya dikasih sama guru atau gimana, terus cara mengeluarkannya gimana. Emang juga sih nggak segampang itu kalau pengen beres semua mah. Betul. Ada prosesnya tetap. Ya alhamdulillah lah kalau sampai sekarang mah bisa apa namanya, insya Allah bisa ngobatin gitu, yang ngobatin yang kena kesurupan, yang kena santet. Ya awalnya dari situ. Jadi sekarang mah ya mungkin kita jiwa ini ilmunya sudah berubah lah ya. Ya alhamdulillah. Jadi ilmunya ilmu putih sekarang ya. Yang dulu abu-abu sekarang sudah berubah menjadi putih. Alhamdulillah ya Ki ya. Jadi dengan istilahnya hidayah ya. Tidak ada hidayah kalau dulu ini nyimpang gitu kan. Jalurnya salah atau ilmunya itu abu-abu, sekarang sudah hijrah. Ya, begitu kira-kira ya. Betul. Nah, terus apalagi kira-kira pengalaman Aki yang kira-kira waktu ruqyah atau wah banyak. Apa tuh kira-kira yang dirasakan Aki? Terus kira-kira yang memang pasiennya berat? Yang pertama saya terjun di dunia pengobatan atau ruqyah ya. Ruqyah ya betul. Saya ngobatin orang yang kena ini
Ya. Karena apa namanya? Santet mudah-mudahan apa gitu. Istilahnya mah turunan lah. Oh, turunan dari perjanjian sudah perjanjian ya, goib dia. Orang tuanya ya, bukan anaknya ya. Oh, apa tuh kira-kira kisahnya? Nah, dia anak-anaknya pada kumpul semua waktu itu ada kurang lebih 9 orang lah kalau nggak salah. Anak-anaknya. Itu di ruangan gede, kumpulin semua orang. Saya bilang mohon doa, ya baca aja lah sebisa kalian lah, biar cara penarikannya enak gitu. Yang pertama saya minta ke bapaknya dulu, minta diikhlasin dulu, biar ringan. Ya. Emang ternyata perjanjiannya berat, banyak gitunya. Nah, diantaranya apa itu Ki? Perjanjiannya? Ya perjanjiannya gini, misalkan orang tuanya menjaga 7 turunan, orang tuanya meninggal, pindah ke anaknya, pindah ke cucunya, pindah ke cucu, sampai ke 7 turunan ke bawah. Oh, sampai segitunya ya. Kalau kita nggak di-cut dari atas sampai ke bawah, pasti kena semua. Jadi turun-temurun ya, terus aja gitu sampai ke cucu cicit. Ya, yang penting mah 7 turunan lah. Iya. Nah, setelah itu ada cerita lagi nih. Ada request dari anaknya. Betul. Saya otomatis lah, mau tidak mau harus nurutin. Sebetulnya nggak boleh, tapi berhubung didesak, ya kita juga kan nggak enak lah sama anaknya. Request ke saya, suruh apa namanya, bilang apa gitu, biar kesurupan. Oh, yang biar kesurupan ngomong apa gitu, pengennya apa dia kayak gitu. mediumisasi ya. Betul, mediumisasi. Aduh, saya bingung itu dari situ apakah diturutin atau enggak. Kalau sebetulnya nggak boleh, kasihan. Betul. Tapi dia maksa, ya akhirnya kita cobalah. Atas izin Allah bisa, ya mudah-mudahan bisa. Betul. Kalau nggak bisa, ya saya mohon maaf ke anaknya tuh yang request suruh ini. Nah, setelah itu saya ritual, doa, alhamdulillah jadi kesurupan dia. Gigo katanya datangnya emaknya atau buyut kalau salah mah. Oh, buyutnya. Ada yang datangnya ini menjaga anak cucu kita. Apa-apalah. Waduh. Dasar setan belek. Iya. Nah, pas waktu saya masukin ininya supaya bicara dianya tuh, supaya kena kesurupan, saya tembak satu, anaknya kena lagi. 2 orang langsung. Yang jadinya. Padahal apa, saya cuma yang ini. Oh, sasarannya gitu. Yang tapi ini. Kenapa ya yang 2 orang kena? Tapi yang 2 orang bisa kena. Kaget Inyong. Buset, ini gimana caranya? Iya. Waduh, kaget saya. Iya. Wah, setelah itu, waduh, kalau saya nggak bisa nyembuhin, udah saya angkat bendera. Iya, waktu itu ya. Angkat bendera Bodas. Iya. Kalau nggak bisa menyembuhin, saya angkat bendera Bodas, malu lah. Iya, betul. Saya sebagai ininya, aduh, ampun bro, itu taruhan. Malu, pokoknya kalau nggak bisa sembuh ini udah. Iya. Pokoknya korok kita hilang lah. Iya, betul. Sebagai perukiah kan. Sebagai perukiah, yang orang ini udah diberi kepercayaan, gini. Ternyata bukannya menyembuhkan, malah makin menjadi. Menjadi. Caranya gimana supaya sembuh? Iya, betul. Kalau kita nggak bisa nyembuhin, udah nggak bisa bicara ya. Iya, waktu itu ya. Udah hidung gini. Waduh, ini gimana? Alhamdulillah akhirnya bisa ditarik semua. Yang pertama anaknya dulu saya tarik. Tarik anaknya dulu. Setelah anaknya sadar, baru ke ibunya. Alhamdulillah ibunya ditarik semua. Alhamdulillah beres. Nah, tinggal yang ada di si ibunya. Kalau yang dari si ibunya mah biasa aja ditarik. Ini udah apa namanya? Udah yang serupanya udah hilang. Iya, betul. Udah tarik semua. Udah nggak bisa sekaligus.
Oh, nggak bisa sekaligus ya? Nggak bisa, dijamin. Sekaligus jadi harus proses ya? Ada prosesnya. Ada prosesnya. Nggak bisa satu hari, satu malam atau langsung sekaligus jadi. Kecuali kalau yang sekaligus bisa, yang nempel. Oh, yang ikut doang lah gitu. Bisa langsung. Kalau kita mau bala tentaranya, yang nempel, ya tingkat acak-acak lah. Kecuali kalau udah menyangkut urusan apa namanya perjanjian itu berat. Oh itu mah lama prosesnya kalau perjanjiannya. Jadi tidak bisa di-cut di tengah-tengah ya, tidak bisa di-cut. Bisa di-cut tapi prosesnya lama. Oh. Lamanya lama, udah mendarah lagi dan prajuritnya banyak, udah beranak pinak, ribuan, jangan ratusan. Waduh, benar itu perjuangan berat dulu. Tapi waktu itu pengobatan pengalaman Aki ini pengobatan pertama waktu itu kan sudah ya dibilang sukses ya, istilahnya bisa teratasi ya. Ya alhamdulillah ya kita aja izin Allah ya, bisa betul. Normalkan ya sampai tuntas waktu itu ya. Ya oke sampai beres. Nah selanjutnya selain itu Ki, ada lagi barangkali pengalaman yang kira-kira bikin Aki ini tegang, bikin Aki ini pernah terjungkal atau apa gitu kira-kira. Wah kalau waktu pengobatan, waktu pas tegang ada juga. Waktu ngobatin siapa? Nah itu mah waktu ngobatin orang yang kena kesurupan. Ceritanya gini, dia nelpon saya, tolong bantu. Ya saya berangkat lah, namanya juga ibadah. Betul. Udah berangkat ke sana. Saya datang ke sana juga dia masih kesurupan. Oh, udah lama itu sejam lebih lah. Kesurupan itu sejam lebih. Nggak bisa keluar. Nggak mau keluar. Iya betul. Nah, pas datang saya ke sana masih tetap juga. Tetap kesurupan. Ya. Tetap kesurupan juga. Setelah saya munajat, mediasi, terus konsentrasi, gini nih. Nah itu kesalahan saya terus terang ini mah ya. Betul. Saya lupa dulu tuh, panik. Hilang pembacaan. Jadi bacaan saya ngeblank, jadi lupa baru itu. Waduh, ini kepala biasa mah langsung sikat. Sekarang jadi hilang blank gitu. Itu kaget gitu. Kok bisa gini? Padahal mah dulu udah kejadian kayak kesurupan juga udah biasa ya. Udah biasa. Iya. Kok ini apa? Lupa gimana ya? Tiba-tiba aja hilang gitu ya. Hilang ngeblank, nggak inget sama sekali itu. Saya sampai tarik semua berapa kali tarik. Iya. Masih juga bandel si jinnya itu. Si goibnya tuh. Si goib. Waduh, saya juga panik tuh. Ini gimana caranya? Tenang dulu, istirahat dulu Pak, capek, sampai sana. Ya, jadi jeda dulu lah. Jeda dulu Pak, bentar. Keluar, ya konsultasi gini. Oh iya lupa itu. Iya. Apa tuh kira-kira lupanya? Lupanya saya nggak inget, nggak ngeh. Sama kalau yang ini kan harus tali buahnya kita harus putus dulu. Saya lupa nggak baca itu. Langsung tarik aja. Langsung main tarik ya itu ya. Jadi tanpa ada ritual khusus. Benar, nggak ada prosesnya. Prosesnya hilang satu. Lupaan lupa baca. Pokoknya paniknya apa? Ya udah lama kasihan. Saya tarik semua terus. Emang banyak sih ininya goibnya. Bukan satu, ratusan itu. Udah ditarik juga masih ada. Dia tuh ngomongnya, nantang segala. Caprok lah pokoknya. Iya, nantang sana kamu ngapain ikutin saya. Berani? Oke, bilang udah tarik semua, masih ada juga. Aduh, saya kayak gimana ya? Kayak ngepleng gitu teh. Ini udah ditarik kok masih ada saya bilang. Nah, setelah itu udah Pak, jeda dulu ya sebentar. Jeda dulu, break. Ya, cooling down dulu lah, cooling down. Nah,
cooling down dulu, berhenti dulu lah ya. Keluar dulu, jeda dulu, break dulu. Sambil hirup nafas, gini, konsultasi dulu, gini. Oh iya, oh bener lupa. Oke, udah dapat ini petunjuk, langsung datang. Udah sini, hadap sana. Saya potong, putus dulu. Putus dulu tali bukulnya. Set, baru aja digini udah belak. Akhirnya udah KO duluan. KO duluan ya. Nah, baru satu kali sentuh, belum ini aja. Biasanya kan 3 kali saya. Ini baru satu kali diputus langsung KO. Ya udah tarik, keluarin aja. Beres aja. Alhamdulillah, kasih minum udah lancar lagi. Nah, terus yang ketiga, ini kejadian di mana ya? Di Jati Handap. Oh, Jati Handap. Kejadian di Jati Handap ya. Nah, kejadian kedua di Jati Handap itu mah masalah keluarga. Masalah keluarga, kirim ya warisan lah, ada yang nggak apa namanya, nggak setuju gitulah. Ya konslet lah, garis badagnya mah dia nyerang ke si ibunya, minta tolong saya bantuin. Wah, saya di situ kena. Jadi nyerang ya, nyerang. Ini pengalaman. Baru aja saya deteksi gini, tangan saya udah udah keserang duluan ya. Jadi saking sakti ya. Dukun itu ya. Dukunnya bener. Dukun bener ya udah aja, udah orang lain mah nggak tahu. Ya betul. Tarik dulu, beres narik. Ya udah, tarikan aja semua. Itu ada dari mana ya? Itu dari kiriman dari dukun santet Purwakarta. Ya biasanya Ki kalau jadi biasanya Ki kalau misalkan kita ya berguru begitu kan istilahnya, kalau kata ini sih ini ya, kalau kita mah jadi berguru terus kan ilmu kan semakin banyak menumpuk bertambah ya. Betul. Di badan kita ya. Badan kita tuh jadi kayak gimana ya, campur aduk kayaknya. Jadi ilmu tuh bersatu dengan badan gitu kan. Nah itu Ki ada trik khusus nggak kira-kira ini, jadi pemirsa supaya tahu itu bagaimana cara untuk meruqyah diri sendiri. Nah, silahkan. Kalau untuk meruqyah khusus diri sendiri dulu ya. Betul. Yang pertama kita konsentrasi dulu. Ya, konsentrasi dulu, pikiran kosong. Kita munajat dulu ke Allah. Betul. Ya supaya tidak ada gangguan lah dari pihak luar gitu. Betul. Dan juga terus terang kalau ada panggilan meruqyah, yang pertama saya lakukan, yang pertama untuk diri saya dulu. Yang kedua, kalau mau pergi saya benteng dulu rumah. Ya kalau bagusnya sih satu orang di dalam rumah gitu ya, di pagar gitu ya, di benteng ini, dipagarin keluarga dulu ya. Sebetulnya tapi saya simpel aja, jangan kebanyakan, soalnya kalau satu-satu mah lama udah aja disatuin rumah aja boleh di benteng namanya. Rumah di benteng biar nggak masuk maksudnya. Betul. Ditutup baru saya pergi. Soalnya pernah kejadian. Saya orang pergi meruqyah orang, rumah saya nggak nggak dipagar, nggak pagar baru tembus. Jadi tembusnya ke keluarga ya. Kalau misalkan tidak kena ke tidak kena ke anaknya, bisa kena ke istrinya. Kalau nggak kuat istrinya, bisa ke suaminya. Iya. Jadi kira-kira gitu, mana sih yang lemah gitu ya, di antara keluarga itu gitu. Nah betul. Dia milih-milih juga ya. Milih iya. Kira-kira yang lemah ya dia masuk gitu ya.
Jadi tidak pandang bulu lah gitu. Betul ya. Kalau jin setan itu begitu ya pemirsa. Tapi yang lebih baik yang paling safety mah itu ada aja kalau kita berangkat ke rumah atau ke mana lah. Yang pertama benteng dulu lah rumah kita dulu, biar kita ngobatin dia mau meluncur ke rumah kita udah tembus, udah dihalang ya. Jadi dia benteng, jadi mentok. Ya, jadi mental lagi soalnya ya, karena gitu. Kan rumah kita kan sudah dibentengi semua. Betul. Gitu ya. Jadi alhamdulillah aman lah. Nah, jadi pemirsa semuanya untuk yang penonton channel TV PowerPoint ya, jadi demikianlah jadi pengalaman dari Kitarik Jiwo ya. Jadi pengalaman spiritualnya dari dunia spiritual yang dari pertama dia belajarnya abu-abu ya, sampai dia kisah perjalanannya sampai ke ilmu yang putih ya, ilmu menggunakan ilmu kanan ya. Nah, jadi Kitarik Jiwo ini memang banyak pengalamannya sekali ya pemirsa. Jadi nanti ini mungkin ada kelanjutannya lagi di part yang selanjutnya, yaitu yang part 3. Ini adalah part yang keduanya ya. Jadi melanjutkan Kitarik Jiwo pengalamannya ya dengan yang kemarin-kemarin yang part 1-nya. Jadi jangan lupa tonton terus channel TV PowerPoint. Nah, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.